Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyaksikan berita Riau Kepri bersama saya, Yudi Rahmansyah. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Sejumlah pekerja salah satu perusahaan di Lingga terancam PHK karena izin operasi tak kunjung keluar. Ratusan warga menggelar aksi damai agar Pemkab mendorong pemerintah pusat mengeluarkan izin agar perekonomian masyarakat berjalan lancar. Sistem keamanan lingkungan atau Siskamling di Kampar ditingkatkan saat libur Natal dan Tahun Baru. Keberadaan Siskamling diharapkan dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Libur sekolah dimanfaatkan masyarakat untuk berkunjung ke sejumlah objek wisata di Kampar. Salah satu tempat wisata yang mulai ramai yakni Kebun Binatang Kasangkulit. Sejumlah pekerja PT Tiansan Aluminium terancam pemberhentian hubungan kerja atau PHK karena perizinan di Lingga, Kepulauan Riau. Ratusan masyarakat dari berbagai lapisan menggelar rapat terbuka di halaman Gedung Nasional Dabok Singkep. Rapat membahas dukungan terhadap proyek strategis nasional atau PSN yang kini terkendala perizinan. Menurut Wakil Bupati Lingga, sejauh ini komunikasi terus dilakukan pihaknya dengan pemerintah pusat. Berarti kan kita menunggu keputusan ini, nggak bisa serta-merta, tetap kita pendekatan secara persuasif, bagaimana ini. Terkait itu aja lagi. Waktu itu kan udah direstui tadi Pak, melalui surat yang Bapak bilang dari Kemenhan ke... Kita sudah mengusulkan, tapi belum ada jawaban dari mereka itu. Sudah. Belum disetujui ya tiap. Belum ada jawaban dari Kemenhan. Makanya timbullah audiensi. Pemkab optimis nggak yang beroperasi whole tahun? Kita harus optimis. Ini untuk masyarakat kita, untuk menciptakan lapangan kerja. Ini saya agak keras, kita optimis. Sementara beberapa karyawan PT Tiansan Aluminium yang kini terancam PHK minta pemerintah segera mengeluarkan perizinan agar mereka tetap bisa bekerja. Sangat sedih sekali ketika mungkin rekan-rekan kami akan dirumahkan kalau PT ini nggak jadi buka. Jadi harapan kami sebagai pribumi, mohonlah kepada pihak Presiden Prabowo ataupun Menhan ataupun pusat untuk segera dan dibantu oleh pihak Pemda untuk segeralah mengdealkan, artinya agar aktivitas kegiatan ini maupun pabrik Tiansan ini cepat bangun di Kabupaten Lingga. Karena masyarakat kami sekitar yang masih menyusul, yang di belakang kami itu ada sekitar hampir 2.000 lamaran yang belum hari ini sama sekali mereka tidak bisa bekerja di Tiansan. Warga mendesak agar pemerintah daerah mendorong perizinan segera diberikan agar perekonomian masyarakat tetap berjalan lancar. Aulia Ihsan melaporkan dari Lingga, Kepulauan Riau. Dua tersangka pencuri ditangkap polisi di tempat terpisah di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Seorang tersangka berinisial MS diciduk di perumahan Kenangan Jaya dan tersangka berinisial DF saat melintas di Jalan Haji Fisabilillah. Kedua tersangka ditangkap usai membobol sebuah toko percetakan dengan kerugian mencapai 800 juta rupiah. Guna penyelidikan lebih lanjut, kedua tersangka dibawa ke kantor Polresta Tanjung Pinang. Polisi masih mengembangkan kasus dan mengejar penadah barang curian yang identitasnya telah diketahui. Kapolresta Tanjung Pinang mengatakan pihaknya masih melakukan pengembangan guna mengungkap keterlibatan kedua tersangka dalam kasus pencurian lainnya. Sekarang ada pengungkapan, tapi kita masih dalam tahap pengembangan, ya kan. Nah, sementara kita amankan dan kita sudah tetapkan status tersangka ada dua orang. Nah, ini karena masih pengembangan, karena masih 1x24 jam. Nanti akan kami sampaikan kepada masyarakat. Ya ini kita akan telusuri nih, apakah itu ada kaitannya dengan
Karena ini kan pelaku pencurian kan, dia apapun yang dia curi, ya kan. Karena kami masih kita lakukan pengembangan ya. Apakah ada kaitannya dengan pencurian besi, apakah dengan curanmor atau TKP yang lain. Sementara kami belum bisa jelaskan secara detail. Jadi tunggu nanti kami sampaikan bagaimana kronologis, apa modus dan apa-apa lagi yang pelaku ini lakukan. Kedua tersangka kini ditahan di Polresta Tanjung Pinang, dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian disertai pemberatan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Aulia Iksan melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Jalan lintas Riau-Sumbar merupakan salah satu prioritas pengamanan Dirlantas Polda Riau karena diperkirakan akan terjadi lonjakan kendaraan saat libur Natal dan Tahun Baru. Petugas telah mendirikan posko pengamanan di beberapa titik untuk kenyamanan pengendara. Salah satunya berada di Kecamatan 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Para pengendara dapat memanfaatkan posko untuk beristirahat dan mengecek kondisi kendaraan untuk keselamatan. Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional mengatakan, terdapat 5 titik longsor dan ambles dan semua sudah diperbaiki. Sisa material perbaikan yang masih berserakan di bahu jalan akan segera disingkirkan untuk kelancaran arus dan menghindari kecelakaan lalu lintas. Hari ini di awal kegiatan operasi lilin Lancang Kuning tahun 2025, kami melaksanakan survei jalan yang akan dilintasi oleh masyarakat pengguna jalan, khususnya dari Provinsi Sumbar yang menuju ke Riau maupun dari Riau menuju ke Sumbar. Nah, saat ini kami di jalan lintas barat, ya, khususnya Pekanbaru Sumatera Barat, kita melihat bahwa masih banyak temukan. Memang sudah ada perbaikan, di mana di sini ada perlebaran terhadap jalan, ya, sehingga ini juga kita menyampaikan saran kepada Pak Kepala BPJN, nanti beliau akan menjelaskan sendiri. Intinya kita survei secara berulang di wilayah-wilayah yang ada kerawanan terhadap baik itu longsor maupun rawan laka maupun kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas. Kita berada di ruas jalan penghubung Pekanbaru Sumatera Barat, ya. Di sini ada beberapa 5 titik longsor yang sementara semuanya udah clear, cuma memang masih ada sisa-sisa yang tumpahan ini dan kami sisir lagi Pak untuk kita bersihkan semua. Untuk Nataru saat ini kita mengantisipasi titik-titik longsor khususnya jalan penghubung Pekanbaru ke Sumatera Barat melalui Kampar, termasuk juga Pekanbaru melalui Kuansing ke Sumatera Barat. Itu yang rawan longsor dan kita antisipasi posko-posko kita ada 12 titik untuk seluruh jalan nasional di Riau kita sudah berdiri seperti di depan tadi. Kemudian untuk titik yang sering banjir adalah dari Pelalawan, alhamdulillah saat ini masih aman. Pengendara diimbau supaya meningkatkan kewaspadaan, terutama saat hujan, karena jalan licin dan rawan longsor. Ahmadison dan Aulia Ronituah melaporkan dari Kampar Riau.